Dekat kemana? 30 bisa ya, berarti 10 di atas. Ya, 30. 32 dikurang 30, 2. Berarti jawabannya yang atas dulu, 10. Sisanya yang 2, 2/3. Ingat ya? Jadi, ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Safa. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, semoga selalu sehat dan selalu luar biasa ya. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bilangan bulat dan pecahan. Di ke-13 ini masuk materi kelas 7 ya. Jadi kita telah membahas 2 video sebelumnya tentang bilangan bulat, baik itu pengenalan bilangan bulat sampai operasinya. Jadi ini adalah video ketiga. Bagi yang ingin menonton 2 video sebelumnya silahkan klik di atas. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kita akan membahas materi dan soal-soal matematika dari kelas 7 sampai kelas 12. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar matematika secara mendalam, secara pelan-pelan, bisa mengikuti terus channel ini. Oke, langsung saja ke materi, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, pada materi ini kita akan masuk ke pembahasan pecahan ya. Pecahan. Kalau di kemarin kita telah membahas bilangan bulat, di sini kita akan membahas pecahan. Pecahan itu gimana sih maksudnya, bentuknya? Oke, untuk lebih ada gambaran, saya punya 3 kotak. Oke, anggap 3 kotak ini adalah kertas misalkan ya. Jadi kalau saya minta membagi 2 kertas ini, jadi kotak 1 saya bagi 2. Ya, kotak 1 saya bagi 2. Sama besar ya. Kotak 1 saya bagi 2. Ini sama besar. Kotak 2 saya bagi berapa ini? Misalkan saya bagi lagi. Saya bagi 2 dulu, baru dari yang sudah dibagi ini dibagi 2 lagi. Saya lipat lagi. Jadi dianggap dilipat ya. Oke. Ini dibagi 2, ini dibagi 4, terus ini saya bagi, misalkan saya bagi ini kan saya bagi 4 dulu ya. Sama dibagi 4. Terus dianggap dia sama ya. Saya bagi lagi. Saya bagi jadi berapa? 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lihat. Nah, di pembagian ini konsep pecahan muncul dari konsep awal pecahan dari sini nih. Nah, jadi ini satu bagian. Nah, kita bagi menjadi 2 ya. Nah, gitu ya. 1/2. Jadi ini adalah 1/2 bagiannya nih. Yang ini ya. Yang ini 1/2 bagian. Nah, 1/2 bagian nih. Besarnya segini. Oke. Nah, ini satu bagian, satu kertas kita bagi menjadi 4 bagian. Berarti ini 1/4 ya. 1/4. Besarnya segini. Besarnya segini ya. Dan segini. Nah, ini satu kertas kita bagi menjadi berapa? 8 ya. Oke. 8. Nah, dari konsep ini kita muncul, ini namanya adalah pecahan. Oke, 1/2, 1/4, 1/8. Nah, 1/2 ini satunya adalah namanya pembilang ya. Pembilang. Duanya yang di bawah itu adalah penyebut ya. Di SD kita sudah mengenal tentang ini. Tapi lebih dalam akan kita pelajari di sini, termasuk operasi-operasinya, dan kita mengulang beberapa. Jadi dari sini kelihatan ya. Nah, kalau langsung kita coba urutkan deh, yang mana yang paling besar? 1/2, 1/4, 1/8. Lihat dari daerah yang diarsir. 1/2 besarnya segini, 1/4 besarnya segini, 1/8 besarnya segini. Wah, berarti yang mana yang paling besar? Paling besar adalah 1/2 ya. Nah, sehingga 1/2 kalau kita urutkan dari rendah ya, dari kecil ke besar, berarti 1/8 dulu. 1/8 dulu ya, kecil ke besar.
kita peroleh berarti 1/8 karena bentuknya ini ya, yang 1/8 ini ya. Terus baru 1/4, baru 1/2 ya. Ini termasuk salah satu materi yang akan kita pelajari, yaitu urutan ya, urutan pecahan. Urutan. Nah, materi lain kita akan belajar tentang pecahan. Itu kita akan belajar tentang yang pertama adalah definisinya tadi yang baru kita pelajari sekarang, definisi. Terus yang kedua kita akan mengurutkan ya, urutan. Nah, ketiga, sebelum ke urutan sebenarnya kita belajar dulu tentang pecahan campuran ya, pecahan campuran. Jadi kalau pecahan biasa itu bentuknya gini, cuma ada pembilang, ada penyebut ya, pecahan campuran. Nah, nanti ada tambahan materinya, desimal, bentuk desimal ya, desimal dan persen ya. Ini pengenalan ya, karena dia berbentuk pecahan juga, desimal dan persen. Oke, definisi pecahan berarti pecahan adalah suatu bilangan dibagi bilangan lainnya ya, yang bilangan pembaginya adalah namanya pembilang. Penyebut adalah bilangan yang membagi, yang dibagi adalah pembilang ya. Jadi ini dibagi, ini yang penyebut yang membagi ya, membagi. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba lagi ya. Berarti tadi kalau kita punya yang ini setengah ya, jadi yang saya arsir itu 1/2, ini 1/4 karena dari yang diarsir 1 tersedia 4 kotak ya, 1/4. Nah, kalau misalkan saya arsir pakai warna kuning misalkan, saya arsir ya, jadi merahnya saya tambah. Kalau merah saya tambah, berarti ini sama dengan, atau merahnya saya tambah di sini. Nah, merahnya saya tambah di sini. Berarti berapa yang diarsir? 2 kotak ya. Berarti 2 kotak dari 4 kotak seluruhnya. 1, 2, 3, 4. Berarti yang saya barusan arsir ini adalah berapa nilainya? 2/4. Oke, lihat ya. 2/4. Nah, 1/4 ini tadi yang sebelumnya. Oke, saya hapus saja biar tidak bingung ya. 2/4 ya. 2/4. Lihat, ternyata 2/4 kalau yang diarsir ini sama bentuknya dengan ini. Nah, 1/2 ya sama dengan 2/4. Karena kalau kita bagi masing-masing 2, di atas dibagi 2, di atas dibagi 2, di bawah dibagi 2, 2 dibagi 2 kan 1, 4 dibagi 2, 2 ya. Jadi sama nih, 1/2. Nah, ini namanya adalah pecahan senilai. Pecahan senilai. Nah, begitupun kalau saya arsir yang ini. Ini saya arsir ya. Nah, terus saya arsir yang ini. Ini jadi berapa? 1, 2, 3, 4. 4 dari berapa kotak? 8 kotak ya. Berarti saya punya yang barusan saya arsir berapa? 4/8. Oke, 4/8. Ternyata bentuknya sama nih. Setengah dari kertasnya, setengah dari kotaknya. Berarti setengah. Berarti 4/8 juga sama dengan 1/2. Karena kalau 4 saya bagi 4 dapat 1, 8 saya bagi 4 dapat 2 ya. Oke, jadi dengan ini kita simpulkan bahwa 1/2. Jadi 1/2 terus sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Nah, inilah namanya adalah pecahan yang senilai ya. Senilai. Walaupun angkanya beda. Nah, kan ini kemarinnya dikali 2 ya, ini dikali 4. Gitu ya, pecahan senilai. Oke, cara lain membaca pecahan. Kan ini 4/8. Oke, kalau saya arsir lagi 1 di sini. Berarti ini berapa? Berapa kotak yang diarsir? 5 ya. Dari berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 kotak.
berarti 5/8. Oke, begitu ya cara membacanya. Jadi 5/8 adalah 5 bagian dari totalnya adalah 8. Nah, kalau ini saya arsir di sini. Satu lagi, berarti 3 bagian dari 4. 3 bagian dari 4 berapa? Oke, saya bedakan warnanya biar jelas. Ini tadi 5/8. Ya, yang baru saya arsir. Terus yang ini berapa? 3/4 ya. 3/4. Jadi kita tinggalkan ini ya. Tinggalkan ini, kita tinggalkan ini. Kita punya 5/8. Oke, jadi kalau saya arsir ini semua, nah ini menjadi berapa? 2/2 ya, atau 1 bagian. 2/2. 2/2 atau 1 bagian. Nah, itu pengertian dari pecahan itu sendiri ya. Oke. Sekarang, tadi kita punya urutan nih, lihat. Dari kecil ke besar. Jadi 1/8 ini paling kecil, 1/2 paling besar. Jadi semakin banyak kita membagi ya, semakin banyak membagi berarti itu semakin besar penyebutnya, itu dia semakin kecil ya. Jadi semakin kecil bagian yang bisa diperoleh oleh masing-masing orang. Bayangkan saja misalkan kita punya 1 roti ya, 1 roti. Kalau kita bagi 2 kan kita dapat setengah-setengah. Kalau kita bagi 4 kita bisa dapat 1/4 bagian. Berarti lebih kecil lagi. Kalau kita punya kalau kita bagi 8 orang berarti kan lebih kecil lagi. Oke, jadi begitu prinsip dari pecahan itu. Oke. Sekarang kita masuk ke urutan pecahan ya, urutan. Tapi sebelum ke urutan kita tukar deh pecahan campuran dulu ya, pecahan campuran. Semua paham ya? Jadi itu definisi dari pecahan. Pecahan bentuknya begini ya. Ada pembilang, ada penyebut. Pembilang itu adalah benda atau bilangan yang dibagi. Kalau penyebut adalah bilangan yang membagi ya, bilangan yang membagi. Itu definisi dari pecahan. Oke, kita tinggalkan ini. Oke, sekarang kita masuk ke pecahan yang lebih mendalam ya. Jadi tadi adalah bentuk umumnya A per B. Nah, di mana A itu namanya apa? A itu adalah tadi apa namanya? Pembilang ya. Karena pembilang. B adalah penyebut ya. Penyebut. Oke, jadi bisa berapapun nih bilangannya. Bisa A besar, A lebih besar daripada B, bisa B lebih besar dari A. Nah, kalau tadi kan kita kenal nih. Misalkan saya punya contoh tadi 1/2 ya. 1/2. Terus 1/4 ya. Tadi juga kita punya 1/8. Kita tadi punya juga 2/4 ya, 4/8. Terus kita punya tadi ada 3/4 ya, ada 5/8. Nah, ini contoh-contoh pecahan nih. Nah, kelihatan bahwa semua ini, lihat bahwa yang A atau yang bagian bawah penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya. Nah, lihat. Ini 2 lebih besar daripada 1, 4, 8 lebih besar daripada 1, 4 lebih besar daripada 2. Ini namanya adalah pecahan biasa nih, pecahan biasa. Oke ya, pecahan biasa. Nah, kalau bentuknya, misalkan A-nya lebih besar daripada, misalkan saya punya 8/3. Nah, 8/3, A-nya lebih besar daripada B-nya, atau pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Nah, ini kita bisa ubah ke bentuk pecahan campuran ya. Pecahan campuran. Bagaimana caranya? Coba lihat. Caranya adalah kita bagi biasa. 8 dibagi 3 ya. Nah, 8 bagi 3 yang paling dekat adalah 6 ya. 6. Tapi berapa kali 3 sama dengan 6? Berarti 2 ya, di atas 2. Nah, sisanya berapa? 8 kurang 6, 2 ya. Berarti kita punya pecahan campurannya, lihat ya. Pecahan campurannya 2. Kita bisa tulis 8/3 ini menjadi 2. Sisanya 2 ya. 2/3. Oke. Jadi ini adalah bilangan bulat karena 2
2 ditambah 2 dibagi 2 dikali 3 sama dengan 6 tambah 2 jadi 8 per 3. Atau kita singkat deh, misalkan walaupun belum belajar, kita pelan-pelan ya, kita juga bisa buat jadi gini nih kan. Ini 8 itu sama dengan 6 ditambah 2 ya per 3 ya. Oke, kenapa saya ambil 6? Karena dia adalah kelipatan dari 3. Nah, kita bisa ubah ini. Jadi bisa 6 dibagi 3 ditambah 2 dibagi 3. Kita pecah. Jadi 6 bagi 3 dulu ditambah 2 bagi 3. Nah, 6 bagi 3 kan 2. 2 tambah 2 per 3. Nah, ini kita bisa tuliskan jadi 2 per 3. Gitu saja ya. Oke, biar lebih mudah. Jadi untuk mengubah pecahan biasa ini, pecahan biasa 8 per 3 ke pecahan campuran, kita pakai bilangan kelipatan 3 yang paling dekat dengan 8. Ada 6 ya. Di sini kan 2. 2 sudah kecil atau kecil daripada 3. Nah, sampai dia yang di sini, sampai yang di sini ya. Sampai yang di sini kecil daripada penyebutnya. Nah, ini adalah bilangan kelipatan 3 yang paling dekat dengan 8 ya. Nah, terus kita pecah. Kalau begini bentuknya 6 dibagi 3 ditambah 2 dibagi 3. Nah, bisa lebih dalam nanti kita pelajari di operasi. Jadi mengubah pecahan campuran atau bisa pakai cara begini tadi. Ya, sama kok. Nah, tadi pakai cara begini. Jadi 8 bagi 3. Nah, paling dekat dengan 8 kan 6. 6 itu 6 bagi 3 2 ya. 2. 8 kurang 6 2 ya. Jadi sisa. Jadi sisanya kita tulis di sini 2. Nah, ini 2. Di sini kita tulis di sini ya. Terus di sini 2 per membagi 3. 3. Gitu ya. Oke, kita coba contoh lain. Misalkan kita punya ini yang pertama ya. Kedua, kita punya misalkan 15 per 4. Oke, coba kita pakai cara ini. 15 per 4 ya. 15 dibagi 4. Yang paling dekat ke 15 berapa? 12 ya. 12. Nah, 15 dikurang 12 bagi 4 3 ya. Nah, berarti di atas dapat 3, 15 kurang 12 berarti sisa 3 ya. Oke, sisa 3. Berarti saya tulis jadinya pecahan campurannya berapa? Cara gampangnya yang di atas dulu nih, 3, sisanya berapa? 3 per 4 ya. Oke, kalau cara panjangnya gimana? Berarti tadi 15 itu 12 ditambah 3 ya per 4. Nah, kita bisa ubah 12 dibagi 4 ditambah pecah ya 3 per 4 ya. 12 bagi 4 tadi 3 ya, tambah 3 per 4. Nah, berarti 3 per 4 sama ya dengan di atas 3 per 4. Oke, coba lagi nomor 3 lagi. Oke, kita tandai dulu ini. Bingung ya. Ini bentuk cepatnya. Kalau bisa cepat, kalau mau bisa lama ya silahkan pilih yang mana yang lebih cepat ya. Saya punya 27 dibagi 5 ya. Oke, berarti kalau kita pakai cara pembagian 27 dibagi 5 ya. Nah, dekat ke 27 berapa? 25 ya. Oke, 25 itu 25 kali 5 ya. Itu 5 kali 5 25 ya. Berarti kita kurang sisanya 2. Nah, 2 kurang dari 5 sudah bisa ya, berarti kita punya, lihat. Berarti 5, yang atas dulu ya, kita tulis 5, 2 per 5. Ya. Oke, nomor 4. Kita tinggalkan cara lama, kita pakai cara cepat ya. Misalkan saya punya 32. Oke, per berapa misalkan? 32 per 7. Oke, jangan 7. 32 per 3 lah. Oke, 32 per 3. Berarti kita punya 32 dibagi 3. Paling dekat kemana? 30 bisa ya, berarti 10 di atas.
ya, 30. 32 dikurang 30, 2. Berarti jawabannya yang atas dulu 10, sisanya yang 2, 2/3. Ingat ya. Jadi coba saya pasangkan warnanya ya. Lihat. Tadi ini 8/3. Hasil baginya ini ya. Jadi 2. Nah, 2 itu yang 2 yang di sini ya. 2 mana tadi hasilnya? 2. 2 yang di sini. Ya. Terus 2 yang di bawah ini. Kita lihat ya. Kita 3 yang di sini. Yang ini 5 yang di sini ya. Pertama. Jadi dia sebagai bilangan depannya ini ya. Bilangan bulatnya ya, bilangan bulat. Nah, terus yang lain yang ungu ini adalah misalkan 2. 2 itu adalah 2 yang di sini ya. Nah, terus 3 di sini adalah 3 yang di sini. Terus 2 yang di sini adalah 2 yang di sini ya. Ingat. 2 yang di sini adalah 2 yang di sini. Oke? Nah, terakhir adalah apanya? Nah, saya warnakan hijau. Terakhir adalah pembaginya ya. Ini adalah penyebutnya tetap. Hijau sama hijau. 3 bukan 3 ini. 3 yang di sini, 4 di sini sama 4 ya, gitu ya. 5 sama 5. Terus 3 sama 3. Jadi pecahan campuran bentuknya, kalau pecahan biasa bentuknya begini. Kalau pecahan campuran kita punya bentuk umumnya adalah ada 3 ya, berarti unsur ada A, B per C. Jadi ada bilangan bulatnya. Ini adalah namanya bilangan bulat ya. Bilangan bulatnya, bilangan bulat. Ini bilangan bulatnya ya. Ini bilangan bulat. Nah, yang B itu adalah sisa pembagian yang ini ya. Yang warna ungu-ungu tadi ini adalah sisa pembagian, atau kita sebut sebagai pembilang juga. Ya, pembilang. Nah, yang C ini tidak berubah nih. Dia selalu yang jadi penyebut ya, penyebut atau pembagi. Nah, begitu bentuk pecahan campuran. Jadi cara mencarinya adalah dengan menggunakan pembagian biasa ya. Dengan bagian biasa. Ini ya. Ini untuk yang nomor 3, ini yang untuk nomor 4. Jadi ini nomor 1 tadi. Nomor 2 pembagiannya yang agak bingung. Nomor 3, nomor 4 ya. Oke. Beres ya tentang pecahan campuran. Nah, sekarang kita masuk ke mengurutkan ya, urutan pecahan, urutan bilangan pecahan ya. Urutan. Nah, urutan ya, urutan. Karena di bilangan bulat kita juga telah belajar tentang urutan ya, urutan. Jadi sama kok, di pecahan juga ada nanti namanya garis bilangan 0 kalau ke sini positif ya, kalau sini negatif. Nah, sisa nanti kita bandingkan bagaimana cara kita membandingkannya besar kecilnya ya, apa syarat-syarat kita bisa membandingkannya. Oke, jadi langkah-langkah untuk mengurutkan bilangan pecahan adalah yang pertama, jadikan dia apa? Jadikan pecahan biasa dulu. Jadi kalau ada pecahan campuran, kita bentuk dia pecahan biasa semua ya. Pecahan biasa. Kedua, samakan penyebutnya. Oke, samakan penyebutnya. Nah, setelah itu yang ketiga, kalau kita mengurutkan adalah lihat urutan di garis bilangan ya. Urutan kalau dia sudah sama penyebutnya, lihat urutan pembilangnya. Pembilangnya. Oke. Jadi kita punya ini cara mengurutkan pecahan.
jadikan pecahan biasa, samakan penyebutnya, lihat urutan pembilangnya ya. Jadi pembilangnya gimana sih maksudnya? Misalkan saya punya tadi, saya punya bilangan misalkan 2/3 ya, terus minus 5/3 minus 1/2, terus kita punya 1/6. Udah banyak ya, 1/6. Kita masukkan pecahan campurannya 2/3 sama terakhir minus 1/6. Wah, udah banyak ya. Oke, nah yang pertama adalah angka pertama jadikan pecahan biasa. Jadi ini pecahan biasa, sudah pecahan biasa, ini pecahan biasa, ini pecahan biasa, pecahan biasa, pecahan biasa. 1 2/3 bukan pecahan biasa. Oke, kita jadikan pecahan biasa. Cara menjadikan pecahan biasa bagaimana? Kalau kita membalik ya, membalik caranya. Jadi kita balik jalannya ya, cara mengubah ke pecahan biasa. Gini caranya, gampang ya. 3 kali 1, 3 tambah 2. Jadi ini dikali, dapat berapa terus ditambah hasilnya ya. Oke. 3 kali 1, 3 tambah 2 berarti 5/3 ya. Oke. Ini berapa? 6 kali 1, 6 tambah 1. Jadi ini dikalikan tambah 1. 7 berarti 7/6. Nah, ada minusnya karena di sini ada minus ya. Oke. Berarti kita punya bilangan berapa? 2/3 minus 5/3 minus 1/2 1/6. Nah, ada 5/3 terus ada minus 7/6 ya. Oke, yang kedua samakan penyebutnya. Oke, penyebutnya samakan. Bagaimana cara kita menyamakan penyebutnya? Kita pakai KPK ya, KPK dari 3, 2 sama 6 ya. Ini kan 3 6 ya. 3 2 sama 6. 6 berarti 6. Oke, 6 ya. 6. Berarti kalau di bawah 6, di atas berapa? 6. Gini caranya. 6 dibagi 3. Dibagi ya. Dibagi 3 berapa? Nah, bagi 3 2. 2 kali 2. Jadi dibagi dulu. Hasilnya dapat 2 dikali 2 ya. Nah, baru kita tulis di atas, di bawahnya. Jadi 6 bagi 3 2. 2 kali 2 4 ya. Gitu caranya. Ini 6. 6 bagi 3 2 juga. 2 kali 5 10 ya, ada minusnya, minus 10. Jadi minusnya kita tulis di atas. Gak apa-apa, sama. Terus kita punya 6. 6 dibagi 3, 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Ada minusnya, tulis minusnya. Oke. Ini 6, tetap ya, sama. Kali dia sudah 1/6. Terus 6 dibagi 3, 2. 2 kali 5, 10. Oke. Ini tetap ya, karena sudah sama. 6. Ini minusnya kita ikutkan di pembilangnya, tidak apa-apa karena kita mau mengurutkan. Oke, ini langkah pertama. Sudah, jadikan pecahan biasa sudah. Langkah kedua, samakan penyebutnya sudah. Nah, sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga, karena penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya, yang mana yang paling kecil. Nah, baru kita urutkan. Yang kecil paling kecil berapa? Minus 10 ini ya, berarti minus 10 dulu. Kalau kita dari kecil ya, kecil ke besar, kita dapat minus 10. Nah, itu terus sama penyebutnya. Minus 10/6. Terus minus 7 ya, minus 7/6. Jadi kita sisa melihat
Yang atasnya nih, yang bawahnya seolah-olah kita sudah abaikan karena dia sudah sama ya. Minus 7/6, terus kita punya minus 3 ya. Jadi yang minus dulu yang kecil-kecil semua. Seperti di bilangan bulat ya, sama kok. Sama di bilangan bulat ya. Terus kita punya 1 ya, 1/6. 1/6. Terus kita punya 4/6. Dan paling besar adalah 10/6. Oke, langkah ketiga sudah, lihat urutan. Berarti kita sudah mengurutkan nih. Nah, ada langkah terakhir ya. Kita hampir lupa langkah terakhir. Kembalikan ke bentuk awal. Kan? Ke bentuk awal. Gimana maksudnya? Minus 10/6 ini tadi apa? Oh, minus 5/3. Tulis. Di langkah keempat adalah minus 5/3. Minus 7/6 itu adalah minus 1/6. Minus 3/6. Minus 3/6 itu minus setengah ya. Oke. 1/6 sama 1/6. Jadi kita kembalikan ya. 4/6. 4/6 itu 2/3. 2/3. Terus 10/6 1 2/3. Jadi kita kembalikan ini ya. Ini sama ke atas. Nah, jadi minus 10/6 minus 5/3 ya. 5/3. Terus minus 7/6. Mana 7/6? Ini ya, kembali ke sini. Jadi minus 1/6. Terus minus 3/6 kembali ke atas. Jadi minus setengah. Kita tulis ulang biar dapat 1/6 juga. Dapat 1/6 juga. Terus 4/6 itu 2/3. 4/6 2/3 betul ya. 2/3 kembali ke bentuk awalnya. Yang terakhir 10/6 itu 1 2/3. Oke, sampai sini untuk video ini kita telah mengetahui pengertian pecahan. Yang kedua, kita telah mengetahui bentuk pecahan campuran, dan yang ketiga kita tahu langkah-langkah untuk mengurutkan bilangan pecahan ya. Oke, jadi kita di video selanjutnya akan membahas tentang bilangan desimal dan persen. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dukung kami terus dengan mensupport channel kita agar bisa mengupload satu video satu hari. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.